yang kedua dari ekonomi pembangunan, yang ketiga dari hukum, dan yang keempat juga dari hukum. Kedua tim yang belum berada bisa mengambil tempat di depan. Iya, mohon perhatian kepada peserta bahwa sebentar nanti panitia akan memutar video dari masing-masing peserta. Nah, setelah selesai pemutaran video, kami dari panitia akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjelaskan tentang apa makna video yang dibuat. Bisa dimengerti? Oke. Karena saya merasa bahwa teman-teman sudah mengerti, maka atau bisa mulai. Iya, baik. Selamat malam dan shalom. Salam. Teman-teman mahasiswa Universitas Lelembung Somlaki, kini kita sama-sama akan menyaksikan bersama para peserta kreatif vlog dari masing-masing prodi. Namun sebelumnya saya akan memanggilkan para dewan juri yang akan menilai peserta pada malam hari ini. Cik, iya. Kita panggil dewan juri yang pertama atas nama Bapak Yonas Eta Mui. Sekali lagi juri yang pertama Bapak Yonas Eta Mui. Bapak sudah bisa mengambil tempat pada meja juri. Selanjutnya, dewan juri yang berikut atas nama Bapak Michael Tuat Fari. Kepada Bapak silakan mengambil tempat. Selanjutnya, kita panggil bersama dewan juri yang ketiga atas nama Bapak Nelson Haluru. Kepada Bapak bisa mengambil tempat pada meja juri. Iya, baik. Dengan kehadiran dewan juri, maka proses perlombaan segera dimulai. Untuk itu kepada tim yang pertama dari prodi matematika sudah bisa bersiap-siap. Kita sambut bersama penampilan peserta dari program studi matematika. Berikan aplaus yang meriah.
mandiri serta mampu berdaya di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai ahli di kancah nasional, UNESA aktif terlibat dalam berbagai program pemerintahan. UNESA juga telah berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga dengan berjalannya waktu, UNESA terus mengembangkan sarana-prasarana untuk menunjang kegiatan akademik seperti ruang belajar, laboratorium, dan komputer dalam masyarakat. Selain fasilitas akademik, terdapat fasilitas penunjang lainnya, yaitu sarana ibadah, sarana olahraga, kampus, dan lain-lain. Sukses orang-orang yang mempunyai keberanian untuk melangkah dan merubah masyarakat. Tidak takut gagal, karena gagal hanya menjadi orang yang tidak berjuang. Sukses sama dengan bagaimana. Jika ingin tahu kenapa sukses sama dengan bagaimana, bersama Universitas dari musim lagi akan menjadi mahasiswa yang siap berkarya untuk mewujudkan dasar kepercayaan pada Islam. Cip. Iya, baik. Setelah kita menonton video yang diberikan oleh program studi matematika, saya mempersilakan kepada saudara untuk memberikan penjelasan tentang video yang barusan kita nonton. Kepada Bu Di, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Markus Otowa dari program studi pendidikan matematika semester 4. Ya, terkait dengan video yang saya edit dan juga paparkan, yaitu tujuannya supaya Universitas Ilmuku ini dikenal di kancah nasional maupun internasional, teman-teman. Dan juga diketahui bahwa sekarang digital sangat berpengaruh di era sekarang, atau teknologi berpengaruh di era sekarang, sehingga tujuan daripada membuat vlog ini adalah mempromosikan Universitas Ilmuku Somlaki di internasional, nasional maupun internasional. Dan juga saya menggunakan aplikasi untuk mengedit atau mengedit video ini adalah aplikasi CapCut. Ya, terkait dengan video yang saya paparkan, di sini saya mempromosikan mulai dari universitas sampai pada program studi saya. Yaitu pertama, Universitas Ilmuku Somlaki saya promosikan sarana-prasarana dan juga bagaimana pelayanan pada Universitas Ilmuku Somlaki di bagian-bagian tempat-tempat atau pelayanan-pelayanan yang ada di Universitas Ilmuku Somlaki. Motivasi yang saya membuat video ini adalah supaya banyak orang lebih mengenal apa sih itu UNESA. Jadi lebih tertarik, lebih kerennya itu teman-teman bahwa saya ingin orang tahu mengenal terkait dengan UNESA, dan juga saya mempromosikan rumah saya yaitu Himaktika atau matematika tersebut, sehingga bukan hanya saja orang berpikir bahwa di luar atau di luar UNESA atau kampus kebanggaan orang Tanimbar tersebut mohon maaf, bukan hanya di universitas-universitas lain yang hanya punya kemampuan atau fasilitas-fasilitas yang mendukung, tetapi di Universitas Ilmuku Somlaki bahkan program studi pendidikan matematika juga bisa unggul, terpercaya, dan berjasa, seperti apa yang menjadi misi dari kami dari prodi pendidikan matematika adalah cerdas dan profesional. Yang berikut adalah manfaat.
ya manfaat dari video ini untuk kedepannya ketika adik-adik yang berada pada di luar kota daripada Kepulauan Tanimbar bisa melihat bahwa UNLESA itu berdiri adalah universitas pertama yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga Himatika atau prodi pendidikan matematika berada di Universitas Musa lagi, yang bisa mewujudkan cita dan visi daripada Universitas Musa lagi adalah unggul, terpercaya, dan berdaya saing. Mungkin itu sekian dari presentasi saya terkait dengan video yang saya Iya, baik, terima kasih kepada peserta dengan nomor yang pertama dari program studi matematika yang sudah mempresentasi hasil kreatif vlognya. Berikan aplaus dulu yang berikan. Ya, saya mengembalikan peserta ke tempat duduk dengan ucapan terima kasih. Cek. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bersama penampilan dari peserta dari ekonomi pembangunan kepada peserta beserta diri. Persediaan tempat untuk kita berolahraga. Jadi, tantangan bola kaki dan bola voli. Bagi teman-teman yang berada di kawasan Nusantara Indonesia, bisa daftarkan diri lewat link yang tersedia dan jangan khawatir karena tersedianya berbagai beasiswa yang dapat membantu mahasiswa dalam proses perkuliahan.
Tunggu apa lagi? Daftarkan diri kalian segera di kampus kebanggaan orang Tanimbar dan wujudkan cita-citamu bersama UNESA. Saya memberikan kesempatan kepada USI dari Ekonomi Pembangunan yang sudah siap untuk mempresentasikan apa makna dari video tersebut. Kepada USI dipersilakan. Ada peribahasa mengatakan bahwa Anda tidak punya kesempatan dua kali untuk membuat kesan pertama, dan seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Perkenalkan, saya Karuna Baserin, perwakilan dari program studi Ekonomi Pembangunan. Makna dari hasil vlog yang kami buat semata-mata untuk memperkenalkan kampus kita sendiri. Makna dari pembuatan video yang kami buat ialah yang pertama-tama tujuannya untuk memperkenalkan kampus kita kepada seluruh dunia, bahwa kampus kita tidak jauh kampus kita juga termasuk kampus yang baik, kampus yang unggul, yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Dari hasil video kami ini, tak lupa juga kami memflashback sedikit terkait dengan sejarah sebelum terjadinya kampus Universitas Ilmu Pengetahuan ini. Dan sebelum adanya Universitas Ilmu Pengetahuan ini, kita sebagai mahasiswa jangan pernah lupakan bahwa sebelumnya ada yayasan, sebelumnya ada YPTRLS, dan sebelumnya kita memiliki 4 perguruan tinggi, sekolah tinggi. Yang pertama sekolah tinggi ekonomi, sekolah tinggi administrasi, sekolah tinggi hukum, dan sekolah tinggi pendidikan dan keguruan.
Dari hasil video kami mengekspresikan tak lupa juga kami memperkenalkan program studi kami yang tak kalah bagusnya. Iya, waktu selesai. Ya, berikan aplaus dulu. Iya, karena teman-teman saya kasih support, karena peserta gugup, maka mari kita berikan aplaus yang dia berkata semuanya dan malam pada malam ini. Peserta berikutnya dari program studi hukum 01 kepada peserta mengambil tempat di depan. Bangga jadi anak Tanimbar, unggul, terpercaya, dan berdaya saing bersama Universitas Lelemuku Saulaki. Saudara semua, Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku. Kabupaten ini terkenal akan kekayaan alam, yaitu kekayaan laut, darat, dan juga kekayaan yang lain. Selain kekayaan alam yang melimpah, Kepulauan Tanimbar juga memiliki destinasi-destinasi yang luar biasa seperti Pantai Heluan, Danau Maruru, Pantai Sembunyi, dan juga Raja Limu. Salah satu destinasi yang sampai sekarang masih ada di Kepulauan Tanimbar adalah destinasi Khusus Raja. Inilah salah satu destinasi yang berada di Kepulauan Tanimbar. Saudara semua, selain destinasi luar biasa, ada istiadat dari kebiasaan di Tanimbar sejak dulu sampai sekarang masih dilakukan. Contohnya, Nabailan, ada kepanjangan, dan juga beberapa kebiasaan lain. Saudara semua, selain kekayaan alam di Kepulauan Tanimbar, ada istiadat di Kepulauan Tanimbar, terdapat juga pendidikan yang sampai sekarang masih sangat berkembang dan mulai berkembang, yaitu Universitas Lelemuku Saulaki. Universitas Lelemuku Saulaki adalah universitas yang setiap kali merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi. Universitas ini hadir di Kepulauan Tanimbar untuk membantu kita semua, para generasi muda, untuk menggapai impian-impian kita. Dari universitas ini, anak-anak muda orang Tanimbar akan mampu bersaing, mampu berkembang untuk menjadi generasi-generasi yang lebih baik, guna memberikan yang terbaik untuk Kepulauan Tanimbar. Inilah kita, anak Tanimbar, generasi Tanimbar, bersama dengan seluruh orang Tanimbar. Mari kita wujudkan sinergi, inspiratif, akademis, dan profesional bersama Fakultas Hukum Universitas Lelemuku Saulaki.
Ujib. Iya, setelah kita menonton video yang setelah kita menonton videonya, maka saya memberikan kesempatan kepada peserta dari program studi hukum untuk menjelaskan terkait dengan video yang barusan kita kepada saudari. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menjelaskan apa yang kami lakukan dalam video itu, izinkanlah saya untuk dapat memperkenalkan diri kepada Dewan Juri dan seluruh audiens pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Melita Vina Sobaleli. Saya perwakilan dari program studi hukum semester 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, pada video itu kami membukanya bukan langsung kepada pendidikan, namun video itu kami buka dengan memperkenalkan apa itu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, apa saja yang ada dalam Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketika orang sampai ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu bisa mengunjungi destinasi-destinasi apa saja di Tanimbar. Terus sampai sekarang adat istiadat yang merupakan ciri khas kita, masyarakat adat di Tanimbar itu apa saja, hingga kami tutup dengan pendidikan yang namanya Universitas Lelemuku Saulaki. Dewan Juri yang terhormat, hadirin yang kami hormati, dalam video itu alasan mengapa kami mengambil narasi awal itu memperkenalkan kebudayaan kita. Dalam nalar berpikir kami seperti ini: bagaimana orang bisa, bagaimana orang mau untuk mengenal seorang atau sebuah kampus Unlesa, sedangkan mereka tidak tahu Unlesa itu berada di sebelah mana. Bagaimana kita bisa menjual Unlesa secara akademik, sedangkan kebudayaan kita itu kita tinggalkan. Bagaimana kita bisa meninggikan akademik dalam Universitas Lelemuku Saulaki dan menjatuhkan apa hal-hal kekayaan alam yang terletak di dalam Kabupaten Kepulauan ini. Saya sebagai peserta merasa bahwa ketika adat istiadat itu kami tampilkan, ketika kami dudukan tata letak Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu, ketika kami menyampaikan adat istiadat dan kebiasaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, baru kami menutupnya dengan pendidikan, maka menurut saya akan lebih menarik perhatian banyak orang untuk melihat dan mau mengenal apa itu Universitas Lelemuku Saulaki. Hadirin yang kami hormati, Dewan Juri yang terhormat, dalam video itu ketika kita buka atau kita lihat bersama, pada bagian narasi awal itu kami menyampaikan slogan Universitas Lelemuku Saulaki, yaitu unggul, terpercaya, dan berdaya saing. Namun pada akhir video kami menyampaikan jargon kami dari hukum atau slogan kami dari hukum, yaitu siap, yang mana kepanjangannya sinergi, inspiratif, akademis, dan profesional. Alasan kenapa kami mengambil hal ini, karena ini merupakan jargon kebanggaan kita, bukan saja sebagai lingkup Universitas Lelemuku Saulaki, tapi juga sebagai lingkup program studi hukum yang ada dan berdiri di tengah-tengah Universitas Lelemuku Saulaki. Harapan dari video ini atau harapan kami sebagai pembuat video ini, semoga dengan adanya video ini, anak muda bukan saja di Tanimbar, tetapi di luar Tanimbar dapat tertarik bukan saja dengan pendidikan yang kita punya, tetapi dengan kekayaan alam yang kita punya, dengan kebiasaan adat istiadat yang sampai sekarang masih kita lakukan. Sehingga mereka kesini tujuannya untuk melihat sesuatu, tetapi sekaligus untuk melakukan atau mendaftarkan diri untuk berkuliah di Universitas Lelemuku Saulaki. Hadirin yang kami hormati, dalam video ini saya sendiri yang mengeditnya, saya dibantu perekaman videonya oleh teman saya Mateus Walung dan Ananda Lilmuela. Dalam video itu kami berempat orang, saya sendiri Melita Sobaleli, yang satu Andarian Sadosian, Gerarda Miranti Nilawayan,
yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat datang. Iya, baik. Terima kasih kepada peserta dari program studi hukum yang sudah memberikan penjelasan tentang kreatif hukum. Selanjutnya kami panggil peserta yang terakhir dari program studi hukum untuk mengambil tempat duduk. Halo teman-teman, kami adalah mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Raden Samlaki. Di sini kami akan memperkenalkan kampus kami yang berada di Kabupaten Kepulauan. Universitas Raden Samlaki adalah salah satu universitas yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Meskipun terbilang masih sangat muda, universitas ini mampu bersaing dan menunjukkan kinerja yang membanggakan hingga saat ini. Seperti namanya dari buku yang menyebutkan identitas Tanimbar, Yakuna dan Sari, bersama dengan kebudayaan yang berasal dari masyarakat yang mengaku negeri satu-satu. Keberagaman budaya, adat istiadat, dan asli Kepulauan Tanimbar yang memberikan dampak dan manfaat yang sangat luar biasa bagi pendidikan, terkhususnya pada Universitas Raden Samlaki. Bersama Universitas Raden Samlaki, kami anak muda Tanimbar siap mewujudkan generasi muda yang Unggul, terpercaya, dan berdaya saing. Baik, terima kasih. Iya, baik, terima kasih kepada peserta dari hukum yang sudah bisa menampilkan videonya untuk menonton pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjelaskan makna dari video tersebut kepada peserta di sebelah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari mahasiswa program studi hukum semester 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Video yang kami bawa pada video ini untuk memperkenalkan Universitas Lemuku yang tergolong masih sangat muda, namun mampu untuk bersaing dan menunjukkan kinerja yang membanggakan. Selain memperkenalkan Universitas Lemuku Samlaki, kami juga menjelaskan terkait nama Lemuku yang diambil sebagai nama Universitas Lemuku Samlaki, di mana Lemuku mencerminkan identitas Kepulauan Tanimbar yang indah dan cantik.
Proses pengambilan video ini dilakukan di salah satu tempat destinasi yang ada di Desa Olele Timur, yaitu Raja Limang. Busana yang kami gunakan bertujuan untuk menunjukkan kreatif tenun Tanimbar yang telah dimodifikasi dalam bentuk busana yang sering digunakan dalam Universitas Leluhur Sawanakti. Pengambilan video ini saya dibantu oleh dua teman saya, yaitu Andaria Sanursian dan Medita Sibalenia. Pada video tersebut terdapat 3 teman saya yang juga turut membantu dalam proses video tersebut, yaitu yang pertama Ananda Lemuela, Mateus Walun, dan Marta Nikmas Kosu. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, Dewan Juri yang terhormat, itu adalah peserta yang terakhir dari keempat peserta vlog pada malam hari. Untuk itu tidak membuang-buang waktu, saya mempersilakan keempat peserta untuk mengambil tempat di depan. Kesempatan yang berikut saya persilakan Dewan Juri untuk memberikan saran atau pendapat tentang para peserta vlog di malam hari. Kepada Dewan Juri, disilakan. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kami beri komentar, ada tayangan yang untuk diputar biar kawan-kawan bisa lihat. Halo guys, kalian tahu tidak ini lagi di mana? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelina Rizka Susindyo dan bersekolah di SMA Negeri Jogoro. Masih penasaran ini lagi di mana? Ikuti terus saya ya. Nah guys, sekarang ini kita berada di Pantai Yambala. Pantai Yambala ini terletak di Kelurahan Kadola, Kecamatan Dorong, Kabupaten Manggarai Timur. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini terdapat batu-batuan, pasir, dan juga di sebelah sana terdapat. Terima kasih. Dong bisa nonton? Ya. Pertama terima kasih karena masing-masing sudah berupaya untuk membuat video. Harusnya kita training lebih awal dulu sehingga kawan-kawan memang bisa keluar dengan satu vlog yang bagus. Nah dalam dunia entertain atau bicara soal media komunikasi dan publikasi, ada beberapa prinsip yang harus kita kuasai. Yang pertama, perlu saya menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk tayangan yang dipublikasikan untuk dilihat oleh banyak orang. Yang pertama kita ketahui yang namanya warta dalam penyampaian berita.
Yang kedua kita bicara soal iklan. Yang ketiga kita bicara soal vlog. Dan yang keempat kita bicara soal film. Masing-masing bisa melihat tadi yang masing-masing tampilkan itu ada di posisi mana. Ya. Nah, di luar itu saya berikan apresiasi karena Anda sudah mulai punya semangat untuk buat. Tadi sengaja saya minta untuk diputarkan salah satu vlog untuk Anda lihat sepintas supaya Anda bisa membayangkan apa yang Anda kerjakan dan apa yang kami tampilkan tadi. Hanya garis-garis yang kami sampaikan, vlog itu bagian dari cerita. Kita menceritakan satu tema di mana kita saat itu ada. Jadi posisinya adalah kita bercakap dalam bahasa semi formal. Biasa dalam TikTok, this is my life, kita saat ini ada di sini. Ya itulah ya, day my life dan sebagainya. Pokoknya ceritanya kayak gitu. Itu yang biasa disebut sebagai vlog. Jadi kita sementara menceritakan aktivitas kita yang saat ini berada. Yang kedua, vlogger tidak menduplikat video orang lain, tapi video milik dia. Jadi dalam keseharian dia, sementara dia lakukan, jadi misalnya begini, Anda mempublikasi vlog keberadaan Anda yang ada di kampus, maka 1/24 jam aktivitas Anda itu yang harus Anda vlog dia. Misalnya mulai dari Anda bangun pagi dari rumah, beta bertujuan ke kampus, hari ini beta ada kuliah, masa perlu kuliah ini, terus ini ngajarin beta dan teman-teman, selesai kuliah, capek, mencari makan dulu dan sebagainya. Aktivitas yang Anda cerita seharian itu yang harus Anda publis, karena vlog itu dia dipublis hampir setiap hari. Jadi dia bukan sama dengan, tadi ada yang, mohon maaf ya saya harus koreksi ya, tadi hampir sebagian besar yang diceritakan adalah iklan. Bisa putar iklan yang pakai marketing dikit. Iklan itu adalah ada model dan ada model yang berperan sebagai audio model. Ini salah satu bentuk iklan yang kemiripannya mau sama dengan tadi Anda iklan. Yang perannya ada di muka itu. Ini iklan kampus. Iklan saya. Jadi sambil dengar. Jadi ini ada modelnya, kemudian skripnya dibuat, lalu suaranya itu direkam audio. Itu iklan. Ada yang biasa iklan secara modelnya bisa bicara, tapi hampir rata-rata iklan itu suara audio model yang biasa ngisi suaranya itu muncul. Jadi dia menceritakan iklan-iklan itu. Kemudian ada yang ambil iklan dengan ada yang kasih masuk yang namanya profil. Bisa tangkap ya? Iya. Mudah-mudahan ke depan nanti marketing bikin lomba-lomba soal ini supaya yang punya kreativitas bisa supaya nanti lulusan bisa gabung sama-sama di media center universitas untuk kembangkan itu. Karena saat ini sudah ada 2 rekrutmen yang masuk di media center universitas, itu Melita Sobalili sendiri dan Dede ya, Dede. Pertama, tidak menutup kemungkinan untuk yang lain juga bisa nanti akan kami rekrut bergabung di media center universitas. Jadi yang punya minat dan bakat untuk hobi foto, mau jadi model, mau jadi fotografer, kemudian mau jadi pembaca warta dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu kami tekankan supaya sebelum Anda ambil tema, minimal Anda juga menonton orang lain vlog. Karena dengan menonton orang lain punya, maka jadi inspirasi untuk punya vlog sendiri. Kan kebanyakan kan ada yang vlogger sekarang sudah mulai jarang orang bikin YouTube play sekarang. Biasa dong terjerumus masuk di TikTok. Kan orang lebih banyak scroll TikTok daripada
kalau YouTube. Nanti lengkapnya baru nonton di YouTube. Kemudian ada beberapa poin penting dalam kita ambil vlog. Yang pertama itu terkait dengan openingnya, opening speech-nya. Jadi kata-kata awal yang membuka apa yang ingin kita ceritakan. Kemudian isi daripada materi yang kita mau ceritakan ke orang. Kemudian isinya sudah isi terkait dengan tempat kita di mana berada, ini terletak di mana, apa-apa saja yang ada di situ. Kemudian ada pesan yang kita mau sampaikan kepada orang-orang. Misalnya vlogger kita hari ini terkait dengan kampus. Berarti kita mau kasih pesan kampus ini ke orang-orang dan kita ajak orang-orang untuk bergabung bersama. Atau vlog terkait dengan destinasi wisata. Itu pesan kita. Kemudian kita tutup dengan closing statement kita dalam vlog itu. Biasanya terakhir sampai jumpa, jangan lupa nonton kita video berikutnya lagi. Nah itu bentuk-bentuk dari apa yang kita mau tampilkan, baik itu di berita, baik itu di profil, baik itu di blog, maupun baik itu di web. Jadi itu beberapa poin-poin penting yang perlu kami sampaikan. Apresiasi buat Anda. Kami akan berupaya untuk mendampingi kalau ada yang punya kemauan. Saya akan minta video teman-teman untuk kami unggah di website universitas di YouTube, di kanal YouTube universitas. Siapa punya like paling banyak, maka saya sendiri yang akan kasih hadiah ke dia di bioskop acara puncak di universitas. Jadi karena ada 4 orang yang punya video, maka tentunya kami akan berikan apresiasi piagam penghargaan dan piala kepada tempatnya yang akan tampil, yang akan diserahkan nanti pada saat dia Natalis, serta bonus. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ini sudah betul apresiasi yang nantinya kami akan sampaikan kepada Anda, dan setelah ini besok nanti saya akan ketemu dengan direktur untuk sampaikan ini, untuk kami akan publikasikan video Anda di website resmi universitas. Ini sebagai bentuk penghargaan kepada Anda karena Anda punya semangat untuk ngobrol saya. Kira-kira itu dari saya, nanti akan ditambahkan oleh juri yang lain, karena juri yang kiri kanan ini kepala bikin vlog. Kira-kira demikian. Oke, kita upload dulu buat saran saja buat adik-adik untuk dalam pengeditan dan audio sudah bagus. Terus kedua itu kalau bisa video itu jangan ambil dari luar, kalau bisa lebih kreatif ya. Itu saran kata saja. Ketiga, audionya itu kalau bisa diperkecil biar kita tahu yang cara itu kita bisa tahu dia punya makna ceritanya seperti apa gitu. Itu saja yang kita sampaikan. Mungkin lebih banyak mungkin kata Yonas. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Bernafas semua semua. Terima kasih bahwa para teman-teman semua mengundang ketemu untuk jadi juri di sini. Sebenarnya sungguh tidak disangka sih. Dan terima kasih juga buat teman-teman berempat yang sudah buat konten. Baik, teman-teman kita dapat catatan sedikit. Ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu tentang vlog. Jadi vlog itu adalah kependekan dari video blog. Kemudian vlog itu adalah catatan pemikiran atau opini atau pengalaman yang difilmkan dan dipublikasi di internet. Teman-teman, betul sangat mengapresiasikan maksudnya itu
teman-teman punya konten yang ada sungguh sangat menarik maksudnya. Tapi banyak catatan. Yang perlu teman-teman tahu ciri-ciri vlog itu, yang pertama itu dia harus format video, teman-teman buat iya benar. Kemudian konten pribadi yang tadi teman-teman sudah lihat sendiri yang video terakhir yang putar itu vlog. Kemudian mengandung narasi dan cerita, teman-teman buat durasi yang bervariasi, biasanya itu 10-15 menit kalau untuk vlog sih. Kemudian memiliki visual yang menarik, kalau dari yang tadi sih cukup, menurut saya cukup untuk teman-teman punya visual sih, walaupun memang hal yang kita harus hindari dari vlog itu adalah jangan duplicate atau copyright orang punya video. Kemudian ya itulah. Kemudian ada lagi yang mau ditambahkan, ketemu kalau buat vlog itu teman-teman, satu hal yang perlu dicatat adalah ketemu merekam ketemu diri sendiri, ketemu menceritakan apa yang ketemu buat, itu yang disebut vlog teman-teman. Lalu saat ketemu ingin mengupload, hal yang harus ketemu perhatikan yang utama itu adalah opening itu, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Mir. Opening awal itu sangat diperlukan teman-teman, karena gini, kalau opening bagus, otomatis teman-teman akan, yang lain akan kayaknya opening bagus ini kayaknya videonya bagus, coba tonton. Tapi coba kalau kamu langsung buka saja dari video atau misalnya ada opening sih, kasihan. Don't langsung next, don't scroll ke atas. Itu catatan sih yang bagi teman-teman. Selanjutnya itu tentang di vlog itu tentang komunikasi juga, jadi menggunakan komunikasi yang baik sehingga para viewers itu bisa lihat, oh ya kontennya begini, kontennya begitu. Mungkin dari itu saja, nanti ditutup sama panel kembali. Iya, jadi teman-teman masukan buat adik-adik sekalian yang sudah punya semangat untuk bikin konten, untuk adalah lopen walaupun waktunya cuma beberapa waktu yang lama, namun setidaknya sudah memulai karena dampak dari ini bisa dampak kepada diri Anda sendiri. Misalnya kalau mulai kreatif dan menjadi konten kreator yang kreatif, maka tentunya yang bagusnya terus. Iya, karena banyak anak-anak yang mahasiswa di Jawa itu bayar uang kuliah dari hasil bayaran dalam mengelola media sosial yang dimiliki. Jadi ini juga perlu kami sampaikan, dan ada satu hal yang perlu saya sampaikan, menyongsong Dies Natalis juga itu akan dilakukan festival film pendek untuk universitas, untuk semua program studi. Ini juga menarik sehingga kami bisa mempersiapkan Anda, karena saya sudah komunikasi dengan ketua daerah. Pemenang film pendek yang nantinya akan keluar sebagai pemenang di Dies Natalis, kami akan dampingi untuk usulkan mewakili Tanimbar untuk ada dalam festival film pendek Maluku. Itu punya kami kerjasama para pengurus daerah yang Gubernur Timur Selatan dan KPK. Tahun ini sudah mulai rilis jalan, dan 1-2 hari lagi jumlahnya sudah keluar. Cuman karena Anda belum ikut awal, sehingga nanti tahun depan itu juara festival film pendek yang ada nanti di Dies Natalis Universitas, itu kami dari marketing akan dampingi untuk kita buat film pendek untuk nantinya ikut lomba. Jadi lombanya itu tingkat Maluku. Kalau tahun kemarin itu ada Menenun Rindu dari Tanimbar. Kebetulan kami ada di dalam timnya, dan banyak film-film yang sudah. Karena Anda yang nanti akan yang ikut dalam festival itu akan dilatih dan punya sertifikat, akan dilatih oleh orang-orang yang punya kemampuan, yang punya keahlian dalam membuat yang namanya film pendek. Jadi itu punya pengalaman, karena itu bayarannya mahal, karena kerjasama antara angkatan muda dan. Jadi kami bisa, saya sudah komunikasi untuk kalau juara nanti Dies Natalis ini, mereka akan nantinya akan mewakili. Kita akan nebeng untuk kasih masuk namanya untuk
video film pendeknya itu akan diikutkan serta dalam lomba. Karena juara satu film pendek tahun kemarin itu filmnya itu didampingi bahkan sampai di Belanda. Timnya dikirimkan ke Belanda untuk belajar untuk mengakses film di sana. Bahkan ada 2 pemeran dari film pendek juara tahun kemarin itu dilibatkan dalam satu film yang sementara ini diproduksikan di Belanda dalam bahasa Indonesia. Jadi penting sekali, apalagi kita sudah kerjasama dengan Universitas Leiden di Belanda. Ini tidak berkemungkinan untuk adik-adik sekalian bisa ikut partisipasi dalam aksi tadi. Jadi ini beberapa pesan yang perlu kami sampaikan. Tetap semangat. Yang pasti bahwa soal gagal itu harus dari belakang. Yang penting coba, karena gagal itu dia akan membuat kita akan tetap semangat untuk lebih berkreativitas lagi. Semangat terus dalam berkreasi. Anak-anak muda, apalagi sekarang sudah di generasi bukan lagi 4.0 namun 5.0. Kira-kira itu pesan dari kami. Nanti siapa yang juara itu hal biasa. Yang penting Anda sudah berupaya untuk mencoba untuk menampilkan hasil-hasil perbaikan. Kira-kira demikian dari kami. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan saran masukan kepada peserta vlog pada malam hari ini. Saya mengembalikan peserta ke tempat duduk semula dengan ucapan terima kasih dan sayonara, sampai jumpa lagi. Foto bersama sama yang ada dulu, dokumentasi. Foto bersama. Yang ada pakai lomati, yang badin, saya boleh foto. Nanti baru ketemu secara muka, tenang saja.